gue pernah digangguin pas ada di bagian samping bangunan ini. Ini spot paling gokil nih kayaknya di sini nih. Ini yang paling serem banget menurut gue. Sorry guys, ini aku gak enak perasaan kesini. Agak geter. Halo semuanya, nama gue Diki dan selamat datang di channel ini. Dan aku El, masih seperti biasa, di sini kami akan mengeksplor tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan. Bagaimana situasi dan kondisi tempat ini bila ditelusuri pada malam hari. Oke, kita udah di mana nih? Di gedung kosong. Ya, lebih spesifik dong. Universitas, ya kayak bekas kampus lah. Iya, katanya emang gedung ini bekas kampus ya. Jadi kita tuh pertama kali ngeliat gedung ini udah serem banget ya. Dari depannya udah ger kali kan. Iya, kelihatannya serem. Cuman ya cukup banyak juga ya ceritanya. Serem juga bang. Iya, banyak juga cerita gedung ini. Dan gedung ini tuh udah ditinggalin berapa lama ya? Udah belasan, puluhan tahun lah ya. Dari mulai dibangunnya juga udah lama kali. Iya gitu. Jadi gedung ini sebenarnya ada tiga lantai. Cuman yang satu kan buat tempat satpam. Kayaknya nggak kita eksplor ya. Jadi nanti gua akan ke lantai 2 dan WL nanti ke lantai 3 ya gitu. Saya yang mungkin bahas ini karena hujan. Iya, kita kebetulan lagi hujan-hujanan ya. Di luar hujan. Jadi kita nanti bakal ketemu lagi di tangga lah. Tangga kali ya. Ya udah gitu. Cari enaknya di mana lah. Ini keburu kita kemalaman, mending kita langsung aja lah ya. Oke. Iya, oke. Udah lah, nggak usah lama-lama lagi. Udah mau pantun lah udah. Au. Ikan kakap makan dulu gas. Gak usah baca cakap, gas langsung. Tunggu Bang Dek, woi. Hai semua, kali ini kita sudah ada di gedung bekas universitas yang sudah terbengkalai. Gedung yang sudah ditinggalkan sejak 8 tahun ini terdiri dari 3 lantai dengan halaman yang sangat luas di sekelilingnya. Awalnya, bangunan ini digunakan sebagai universitas. Seiring berjalannya waktu, tempat ini ditutup dengan alasan yang belum kami ketahui. Sampai sekarang, bangunan ini masih berdiri dengan beberapa ruangan yang sudah terlihat rusak dan lorong-lorongnya yang terlihat menyeramkan. Tentunya, bangunan ini pun tidak luput dari cerita mistisnya. Menurut penjaga tempat ini, sering terdengar suara berisik seperti orang sedang beraktivitas pada malam hari. Padahal, tidak ada orang sama sekali. Bentuk bangunan yang cukup unik ini pun yang membuat kami tertarik untuk mengeksplorasi tempat ini pada malam hari tentunya. So guys, let's do it. Nah, kita sekarang bakal masuk ke lantai satunya dulu. Lantai 2. Nah, gue udah di tangganya nih sekarang. Tangganya ya kelihatan lah kayak bangunan yang nggak diurus udah lama banget ya. Tuh. Oke, gue udah sampai. Ini ada jendela yang udah bolong-bolong semua gini tuh kelihatan bagian luarnya. Wow. Oh iya, ini agak gerimis nih, bukan gerimis sih, udah hujan nih kalau gue bilang nih. Oke, gue udah masuk di bagian depan lantai 2 ini. Kita akan Oke, gue bakal ke kanan dulu deh. Ini ada coret-coretan. Seperti biasa tiap kita masuk bangunan tuh selalu ada coret-coretan. Oke. Ini ada satu lorong dan gue lihat ini keterangan apa terlalu gelap nggak ya? Gue takut keterangan nanti. Oke. Oh iya, di sini ada ruangan. Gue nggak tahu nih ruangan apa, nggak ada tulisannya ya. Assalamualaikum. Ini kosong gini aja. Kalau kelas menurut gue terlalu kecil sih kelas kayak gini. Cuman ya sayang banget ya. Maksudnya menurut gue tuh bangunan kayak gini tuh masih bisa dipakai. Lihat deh, udah banyak lumut-lumut gitu. Tapi ya nggak sih, bangunan ini tuh menurut gue tuh kelihatannya tuh masih bisa dipakai gitu. Kenapa ditinggalin coba? Aneh kan? Dan salah satu alasannya mungkin yang menurut gue sih nggak alasan banget ya, karena bangunan ini tuh jauh gitu dari pusat jalan gitu. Akhirnya bangunannya dikosongin karena mungkin mahasiswanya buat akses ke sininya tuh susah. Makanya akhirnya bangunan ini tuh ditinggalin, nggak dipakai lagi. Oke, gue agak ngos-ngosan ya, nggak tahu kenapa. Oke, gue di sini lihat tempat apa sih? Ini buat air ya atau apa? Gue nggak tahu deh. Ini gede banget. Kenapa ditaruh di sini coba?
Mungkin takut diambil orang kali ya. Itu tangga buat ke lantai 1 lagi, kita nggak akan ke situ. Ini tangga buat ke lantai 3-nya. WL udah ke situ. Mungkin kita bisa cerita-cerita sama WL apa aja yang dia lihat di situ. Dan selanjutnya ada kamar mandi. Jadi katanya itu menurut informasi temen-temen yang pernah kesini sebelumnya tuh emang kamar mandi itu creepy banget gitu. Gue nggak tahu, kita lihat aja langsung ya. Oke, kamar mandinya. Gue nggak tahu ini ruang apa. Yang pasti ini bukan WC-nya. Ini dia. Oke, ini bagian pertamanya. Gue mau lihat di sini ada 2 kamar mandi. Nah, gitulah keadaannya ya kan. Tapi masih ada apa sih? Tempat jongkoknya itu loh. Masih nggak kayak bangunan-bangunan sebelumnya mungkin yang udah hancur, udah nggak ada apa-apa WC ya, cuma tinggal bolongan pembuangannya gitu doang. Tapi di bangunan ini masih ada gitu. Padahal bangunan ini udah ditinggalin tuh dari 2010 ya, yang berarti tuh udah 10 tahun lebih, 11 tahun. Cuman masih apa ya, kayak masih baru banget ditinggalin bangunannya. Gue di sini ngelihat ada apa ya, orang ke bawah gitu. Aduh, basah lah. Gue nggak tahu itu apa, buat apa. Oke, ini kamar mandi ujungnya. Tapi yang di bagian sini tuh udah kayak hancur gitu loh kamar mandi. Lu bisa lihat sendiri ya, udah pada hancur tembok-temboknya. Tapi yang di sini masih mending. Gue nggak tahu ya, katanya di lantai 3 itu yang gue lihat sih dari luar ya udah pada hancur gitu bangunannya. Nggak kayak di lantai 2 ini yang masih ada bentuknya gitu. Sekarang kita lihat ke kelas-kelasnya yuk. Oke, ini udah ruang kelasnya. Ruang kuliah. Nggak terlalu gede ruang kuliah, cuman manjang gini emang modelnya. Udah, nggak ada yang spesial di ruang kuliah ini. Gue mau masuk ruangan selanjutnya, ya mungkin ini ruangan kuliah lagi ya. Lo bisa lihat lorongnya dari sini. Wow, gila ya, serem gak? Oke, gue udah masuk ke ruangan kuliah selanjutnya. Di sini ada yang nulis jangan ganggu. Siapa yang emang nggak mau diganggu? Ya, pastinya ini manusia sih yang nulis ya. Ya mungkin karena ini ruang kuliah yang mungkin orang-orang di sini butuh konsentrasi tinggi, makanya nggak boleh diganggu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Wih, kelelawar. Kaget gue lo asli. Ya, pelong gini aja sama kayak ruangan-ruangan selanjutnya. Sebelumnya. Gue nggak lihat ada yang spesial kecuali tulisan ini. Kayak agak serem aja gitu. Ada yang nulis jangan ganggu. Oke. Mungkin yang nulis ini nonton kita nggak ganggu, kita cuma mau lihat bangunan ini doang. Oke, lanjut. Ini ruangan kuliah keduanya, sama kayak tadi. Gue nggak mau ngabisin waktu di sini. Jadi ada cerita nih. Dulu gue emang ini bukan kali pertama gue kesini. Jadi gue dulu pernah masuk, tapi ya bareng-bareng gitu loh sama teman-teman gue yang rame-rame gitu. Gue pernah ini ruangan selanjutnya agak gede. Gue pernah digangguin pas ada di bagian samping bangunan ini. Ini gue kasih lihat. Jadi pas gue sama teman-teman gue lagi jalan di sebelah sini, iya di bawah situ, itu ada kaca yang dipecahin di bawah. Tiba-tiba gitu dipecahin. Mungkin kalau misalnya footage-nya masih ada, bakal gue taruh kali ya di di video ini. Gue lupa footage-nya di mana itu. Tapi emang serem banget, tiba-tiba ada yang mecahin kaca gitu dan nggak tahu siapa. Siapa ngapain? Saya sendiri. Ini posisi ekspektasinya. Makanya gue pikir ini bangunan juga agak serem mungkin ya. Oke, gue mau lanjut ke ruangan sebelahnya. Oke, ini ruangan terakhir di sisi sebelah kanan ya.
Tadi kita masuk dari kanan kan. Ini ada ruangan yang cukup gede banget. Oke, lo bisa lihat. Agak gue terangin biar lo kelihatan. Nggak ada apa-apa yang bisa dibahas di sini. Lo lihat udah lumut-lumut semua. Dan ini gue nggak tahu bekas apa. Ini ada bagian pojoknya ya. Di situ ada bangunan guys. Lo bisa ngeliat nggak di situ ada apa namanya? Saya sekolah gitu, katanya di situ tuh ada yang bunuh diri gitu katanya. Gue nggak tahu cerita sebenarnya. Sini udah banyak banget pohon pisang. Jadi ya sebenarnya kita tuh pengen banget yang nge-explore di bangunan yang itu, cuman karena apa namanya perizinan yang nggak lolos, kita katanya bangunan itu nggak bisa dieksplor, makanya ya udahlah. Mudah-mudahan next time kita bisa ke situ. Oke, gue mau lanjut ke bagian selanjutnya yang ada di sebelah kanan gue. Nah, gue kembali ke lorong ini lagi. Oh, sorry keterangan. Oke, gue udah di lorong ini lagi. Dan lorong ini tuh emang menurut gue tuh serem banget ya. Karena emang satu ya udah hancur-hancur gini. Gelap, kosong. Wah, gila deh. Tapi ya di lantai satunya sekarang udah ada satpam-satpamnya gitu yang apa namanya, yang jaga-jaga di sini. Makanya itu lo mungkin bisa lihat penerangan-penerangan di bawah gitu. Dan cerita satpamnya katanya tuh di lantai 3 ya. Di lantai 3 tuh ada yang sering orang-orang satpam tuh sering dengar orang-orang yang main bola gitu. Apa sih gue main bola? Iya. Satpam itu bilang kayak gitu, cuman gue nggak tahu ya itu bener apa enggak. Itu berdasarkan dari cerita dia yang mungkin tiap malam di sini gitu. Cuman itu di bagian WL lah, gue nggak tahu dia mungkin ikutan main bola, gue nggak tahu. Oke, di bagian tengah bangunan, bentar, ini ada apa namanya, bekas meja-meja yang dulu mungkin bekas dipakai di sini. Ini ada ruangan, gue nggak tahu ruangan apa di tengah ini. Dan gede banget, ruangan dosen gitu mungkin ya, gue nggak tahu deh. Kita lihat. Ah ya bener kan, ini ruang dosen guys. Masuk dikit aja ya. Kayak gini keadaannya. Menurut gue ini ruangan yang paling gede banget sih di sini. Iya nggak sih? Dibanding ruangan-ruangan yang barusan kita lewatin, ini yang cukup gede lah. Ya mungkin dulu dipakai sama dosen-dosen dan jumlah dosennya yang cukup banyak dan nyimpen-nyimpen file gitu ya kan, akhirnya nih dibuatlah ruangan yang besar kayak gini dibanding ruang-ruang kelasnya. Tapi kita nggak tahu di sebelahnya itu ruangannya kayak gimana ya, kita lihat aja. Oke. Oh, ini ada kamar mandi lagi. Gue mau lihat dulu. Gue agak ngos-ngosan. Tapi untung hujan ya, jadi dingin. Oke, sama kayak tadi. Ini ada WC lagi. Oh, ini lebih hancur kayak dari bangunan sebelahnya. Bangunan WC sebelahnya. Ini lebih hancur lagi. Tapi nggak ada yang ngambilin ininya loh. WC-WC-nya ini. Biasanya kan bangunan-bangunan terbengkalai gini pasti udah pada diambil-ambilin. Mungkin karena ada yang jaga kali ya. Oke. Halu. Astaga, ini banyak keramik-keramik yang udah gampang hancur gini. Jangan-jangan masih kepake lagi. Sorry deh ya. Oke. Ini ada bolongan ke bawah gitu, gue nggak tahu ya gunanya buat apa. Tapi di setiap kamar mandi ada loh. Oke, kita lihat lorong ini dari sini. Oh, sorry. Wow. Lumayan ya, serem ya. Oke, sekarang kita ke bagian kirinya ya. Gue nemu banyak lorong yang serem banget loh di sini. Lihat deh. Gila ya. Oke, gue langsung aja ke sebelah. Nah, ini becek banget nih. Iya, ini becek banget. Sini gue lihat ruangan yang ada tulisan Lapas Allahnya. Mungkin ini ruangan yang paling suci mungkin ya. Oke. Tapi kayaknya ruangan ini kok dinding-dindingnya lebih kotor gitu ya dibanding yang barusan kita lewatin ya. Rasa nggak sih? Coba lihat deh.
lebih banyak gitu lumut-lumutnya. Dan ini banjir loh. Gue nggak tahu banjir dari mana ya, padahal di sini nggak ada yang rembes kayaknya. Gue nggak ngerti deh. Gue mau lanjut ke ruangan sebelahnya. Wah gila, guys, ini gede banget ruangannya. Gue nggak tahu. Yuk. Wow, guys, kok gue agak merinding ya. Lu lihat nggak di ujung itu ada kursi yang sendirian gitu loh. Wow, gila, ini ruangan yang paling serem menurut gue nih, anjir. Lu lihat deh keadaannya. Jendelanya bolong semua, langsung keluar, dan keluar udah banyak pepohonan gitu. Dan di ujung, kenapa harus ada kursi sendirian kayak gini? Siapa yang naruh kursi di sini? Oh, siapa yang duduk di sini? Gila loh, ini serem banget loh. Tuh udah pohon pisang semua. Sekali lagi gue nggak tahu kenapa harus ada kursi di sini. Yang kursinya tuh serem banget menurut gue. Apakah mungkin dia bisa gerak ya? Gue agak merinding sedikit di sini, cuman gue nggak tahu ya, kayak sugesti gue doang sih, dan mungkin karena dingin ya. Oke, gue bakal ngasih lihat satu kali lagi lorongnya. Karena menurut gue bagian terseram dari tempat ini adalah lorongnya. Kita lihat. Men, gila nggak? Ini spot paling gokil nih kayaknya di sini nih. Ini yang paling serem banget menurut gue. Sini. Dan di sebelah kanan lo ada kursi yang bener-bener sendirian. Oh, gila. Nah, itu gue udah muter-muter lantai 2 tadi. Semuanya udah gue kelilingin, dan menurut gue di sini gue berhenti di ruangan yang menurut gue paling serem karena ada kursi itu. Gue nggak tahu dari tadi itu gerak apa enggak. Iya. Oke, mungkin segitu dari gue. Gue nggak tahu WL di lantai 3 ngapain. Gue bakal nunggu dia nanti di bawah atau di tangga. Dingin banget cuy di sini. Langsung aja ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita naik aja. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ntar nanti naik dulu aku nih ya, baru cakap-cakap. Gak bisa juga cakap-cakap gini. Oke, jadi kali ini aku udah ada di salah satu bangunan, bisa dibilang kampus ya, bekas kampus atau universitas ya, yang ada di salah satu kota Medan juga, yang udah lama terbengkalai. Capek, bentar bernapas dulu aku. Jadi, ada langsung ada kelawar. Wow, gila bos. Jadi, langsung kita mulai sini aja ya. Bentar. Oke, snap, udah mulai start nih. Jadi, bangunan ini dulunya dibangun untuk dijadikan kampus. Tapi, nggak tahu kenapa terbengkalai dan ditinggalkan gitu aja. Nah, di sini ada lampu nih. Pertumbuhan genteng. Dan di sini udah hancur semua. Wow. Ini ruangan apa nih? Itu nggak aku tengok juga loh. Sini ruangannya nggak pala besar, tapi udah lumayan rubuh. Dan ini bagian pas aku di bagian tengah dari bangunan ini, paling depan. Cek dulu, ini ruangan apa? Ada bacaannya. Oke, lanjut. Jadi guys, ini di luar lagi hujan deras. Kalau kalian denger. Nah, sekelilingnya udah pada hancur. Jadi cerita singkatnya, bangunan ini dulu dibangun sekitar tahun 80-an. Nggak tahu entah 80 berapa, cuman ada yang bilang sekitar 80-an ke atas lah. Dan mulai terbengkalainya itu di tahun 2010 sampai dengan sekarang. Nah, jadi kita tengok dulu kelas-kelasnya. Oke, aku terus nih. Nah, di sini ada
ruang kuliah 8 ya. Oke, aku masuk. Assalamualaikum. Wow, ini tempat yang lebar nih. Cukup mantap juga untuk ruangan kelas yang ukurannya sebesar ini. Mungkin dibuat besar gini orang itu tahu muridnya atau mahasiswanya banyak kan. Di sini asbesnya pun udah hancur, udah hilang semua, jadi menyisakan cuman atapnya doang. Oh ya, BTW ini aku di lantai 3 ya, jadi Bang Diki di lantai bawah, aku yang lantai 3. Oke, lanjut. Ini nggak ada apa-apa juga. Jendela-jendelanya juga udah pada berilangan kaca-kacanya. Tengok tuh. Anjir, gila. Bagus sekali lorongnya. Oke, lanjut. Wow. Kalian bisa dengar suara hujan di luar? Wih, udah ada airnya, udah masuk nih guys. Sorry kalau suaraku kurang sedikit kedengeran karena deras sekali hujannya. Jadi ini ruangan kedua kelasnya yang sebelah ruangan sebelum aku ekspor tadi, apa yang aku masuk tadi. Sama ukurannya, kurang lebih sama. Cuman di sini yang membedakan kalau asbesnya ada. Nah, kalian bisa tengok nih. Ukuran asbesnya itu lebih rendah. Karena tadi kan nggak ada, ini ada asbesnya. Nah, sini udah bocor juga nih. Udah betul-betul hancur dan bocor. Wow. Gila sih. Oke, lanjut lagi. Udah gak ada apa-apa karena bocor. Takut juga kameraku apa nih, kena hujan. Nah, ini ruangan ketiga. Tadi 8, 9, dan ini 10 guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada apa-apa sini. Sorry guys, di sini disinggah karena udah gak ada asbesnya nih. Sekitaran sini juga udah bolong-bolong semua, tapi dikasih bekas-bekas terpal gini. Mungkin kasih apa biar apa kan? Biar dingin mungkin, biar nggak masuk hujan kemari. Sekitar udah nggak ada apa-apa. Oke, jadi ada 3 ruangan, dari yang pertama, kedua, ketiganya aku yang ketiga. Kurang lebih ukurannya sama. Dan nggak ada apa-apa karena mungkin barang-barangnya semua sebelum ini terbengkalai udah dipindahkan atau diambil sama yang punya kan. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya atau kamar mandi yang agak dark. Oke, kita jalan lagi di lorong nih. Tengok tuh, krimpai banget kan, krimpai apa creepy. Sebelumnya salam dari Binjai. Malam minggu loh, malam minggu hujan tuh. Ini buat kalian malam minggu hujan itu ada dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sini ada kamar mandi. Agak pelan-pelan aku jalannya guys, karena takut paku nih. Nggak tahu nih. Oke, aku masuk ke ujung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih? Oh, kayak space gitu aja. Ini jelas ya kamar mandi. Ngeri kali, geluduk. Ini ada 2 toilet kanan kiri. Ini pasti toilet cowok nih karena kan ada tempat kencing yang ini. Dah, cukup menarik. Ini aku center sini. Ini nggak tembus hujan sih. Tapi sini kok hancur kali ya, batu-batunya. Ini siapa yang hancurkan? Entah mungkin memang orang yang, ini aku bingung ya, nggak tahu nih ini dihancurkan sama yang punya atau memang yang nggak, apa orang-orang nggak bertanggung jawab aja. Tapi udah lah, kurang lebih gitu. Ini kamar, ini ruangan toilet, banyak kali toiletnya. Ya iya, namanya kampus ya. Jadi 1, ada 2. Dan ini bekas sama juga kayak yang tadi. Dan ada 2. Nih yang ketiga dari belakang tadi. Sama juga ini udah hancur juga sih. Wah, mewah kali buat kampus kayak gini. Kampus tempat kami aja pun kampus kami. WC-nya nggak WC duduk. Kalian tengok boy. Ini baru kampus elit. Bawa WC duduk. Ini kayaknya WC duduk juga nih. Boleh duduk.
Oke, lanjut guys. Ini kayaknya gudang. Ini kayaknya gudang karena cuma sekitar kali 2 kali 3 kali 2 1 kali 2 nih. Ada apa-apa. Lanjut. Oke, kita lanjut ke kanan. Tadi kan udah bagian kiri kita habiskan. Nah, sekitarannya kalian tengok tuh. Jadi aku sorry kalau ini ngomong agak kuat karena deras sekali hujan ini. Nah, ini kata yang jaga ini ruang dosen. Nah, kita masuk ruang dosen aja, coba. Assalamualaikum. Gila, ruang dosennya besar juga ya. Nah, yang unik dari bangunan ini, coba kalian tengok. Yang unik dari bangunan ini, banyak kali jendelanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Jendela 20 loh untuk ruang dosen. Mungkin biar dosennya fresh, kena udara segar. Tidak seperti ondaan yang tidak fresh. Sini ada meja, mungkin meja bekas-bekas dulu. Sama juga atapnya, asbesnya udah nggak ada, langsung ke atap. Jadi memang udah hancur juga bagian atas ini. Kurang lebih sih bangunan ini yang banyak hancurnya itu bagian asbes-asbesnya sama jendela-jendelanya. Tapi kalau tembok-temboknya kayaknya masih kokoh. Kecuali yang dihancuri tadi lah, yang di deket apa namanya, kamar mandi tadi. Nah, ini ada kamar mandi satu lagi nih boy. Yakin kali masuk kayak gini ya. Awak pun takut. Ini semak soalnya. Tapi coba aja lah nih. Soalnya ini boy, takut banget kan. Basah kamera nggak jadilah. Sana pun sekali. Jadi kalau kalian bisa tengok, aku tadi mau ke sana itu, bagian sana. Itu udah jenderes. Jadi aku takut kameraku basah. Jadi udahlah, kurang lebih sama sih kayak yang di sebelah kanan tadi. Ini bagian kiri nih. Man pasti aku nggak berani ke sana, bukan karena apa, hujan basah. Oke? Gila. Jadi ini ruangan, ini kata orangnya gudang, tapi kayak gudang tapi mana ya? Kecil kali tapi di atas gitu, kayak mesin. Ayo kita, ayo naik. Paling benci aku nih kalau ekspor naik tangga gini. Ih, apa itu? Anjir, ini. Sorry guys, perasaan gua aja itu angin. Nah, gini aja, nggak ada yang menarik. Sekelilingnya itu, nah ini, kalau kalian bisa tengok, ah itu tadi ruangan yang udah hilang atapnya, jadi aku nggak ngambil ke situ. Nah, kan senter aku aja nggak nampak, karena deras sekali hujannya. Jadi memang betul-betul udah nggak ada atapnya, jadi aku takut ke situ karena takut basah. Sini juga langsung ke genteng. Bentar, aku senter ke sana dulu. Apa, bocor. Oke lah, langsung turun aja lah kita. Anginnya deras sekali boy. Gimana, udah closing sini ya? Tapi lah, coba aku bawa lah nanti lah. Aku turun dulu lah. Agak nggak enak perasaan gue sini sumpah. Iya. Sorry guys, ini aku nggak enak perasaan gue sini. Agak geter. Nah, sini aja lah udah closingnya. Ada sisa satu lagi. Sorry, belum kita closing nih. Nah, ini kayak banyak gudang sama kamar mandi di sini. Kurang lebih sama sih. Ini ruangannya agak sempit. Oke, udah kita sisir semua. Oke guys, jadi berhubung karena ini hujan deras sekali, aku cukup sampai sini aja lah. Yang bisa-bisa aja lah ya kan, karena ini posisiku nih di lantai 3 yang betul-betul paling atas. Lain sama Bang Diki di bawah aku nih, entah ngapain dia. Oke, bye-bye lah udah. Deres. Mana lagi suwe. Ya lah Pak, capek aku Pak. Ya. Gimana? Basah ternyata. Ya nggak itu yang pengen saya tahu, nggak basah. Apa lagi? Maksudnya apa ceritanya?
Sebenarnya ceritanya nggak apa-apa, cuman apa sih enak tempatnya tuh ya serem-serem juga, gelap-gelap juga. Apa yang ada di lantai 3 tuh apa? Ruang-ruangan kosong aja bang karena apa semua alat-alatnya kayak kursi meja tuh udah nggak ada semua. Cuman kayak tempat kayak kelas penunjuk kelasnya itu kayak ruangan ini masih ada. Terus kamar mandi juga ada beberapa kayak kloset duduknya tadi masih ada. Banyak juga. Cuman ada bagian dari kloset itu yang hancur. Oh iya. Tapi aku ngambil bagian kiri tadi tuh, ambil bagian kanan. Aku mau ke kiri nggak bisa karena bagian kiri tuh udah nggak ada atapnya. Jadi kan takut juga aku basah kali. Ya. Oh itu ya apa namanya? Ke bawah semua ya udah hujan ya air ya. Kalau yang sama gue sih di lantai 2 tadi nggak basah ya, enaknya nggak basah tuh di lantai 2 tadi. Jadi saya lebih beruntung ya Pak ya. Anda. Iya bangunannya juga apa bukan bangunannya sih kelas-kelasnya tuh sama kayak yang lo bilang tadi banyak yang apa namanya kosong gitu semua udah nggak ada apa-apa lah kayak ruangan kosong gitu doang isinya ada ruang dosennya gitu. Tapi ada satu ruangan yang emang bener-bener membuat gua tuh wah gila nih kelihatan serem banget. Kelihatan serem yang di ujung ada dia ada kursi rodanya. Kursi. Emang ada rodanya sih cuy. Emang ada rodanya. Ini bukan kursi roda difabel ya. Enggak lah Pak. Kursi dosen ya, dosen. Nggak ngerti. Jadi emang di ruangan itu tiba ada kursi gitu dan udah rusak kursinya, tapi dia taruh di ujung Pak. Oh. Kenapa dia yang taruh ujung gitu? Setting. Nah, biar serem. Mungkin ada lah kan. Kami pun nggak tahu memang udah di tempat ini gitu bang. Iya emang. Jadi ya itulah tadi ya isinya kurang lebih kayak gitu. Gue udah ke lantai 2 tadi udah gue puterin juga. Terus WL udah ke lantai 3 yang ternyata dia kehujanan. Nggak basah tapi cuy. Iya bang, tapi BTW ini teh anginnya nerpa kami, ini pinggir jendela kami ini. Nggak apa-apa, gue seneng, gue adem. Iya. Jadi itulah ya eksplorasi kami pada malam hari ini. Dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat lainnya yang bagus dan untuk kami eksplor berikutnya, boleh tulis di kolom komentar atau DM di Instagram kita. Udah belibet nih bang. Instagramnya bagian saya Pak. Jangan lupa follow kami di @footsteplor. Dan tunggu video kami berikutnya. Tutup. Loh. L.